Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pembelajaran fikih, ibadah, azan, iqamah, dan sholat fardu. Perkenalkan, nama saya Fania Fajarwati. Nama saya Kaliza Deviani. Nama saya Laila Elfitasari. Nama saya Komarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tentang sholat. Dua. Syahadat. Rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji dengan sholat. Kalau mau pergi haji di pesawat harus sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena kita hukumnya wajib sholat itu, karena sholat itu tiap agama. Yang mana sholat itu ada hadisnya, as-sholatu imamu Sholat itu tiap agama. Dapat pahala, tidak mendapatkan dosa. Terus sayang kepada Kita dan orang muslim. Tinggalkan 5 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan belajar tentang Iqamah. ada yang tahu nggak iqamah itu apa? Panggilan sholat kedua setelah azan. Ada yang tahu lagi? Yang lain ada yang tahu? Ya, iqamah itu digunakan untuk memberitahu umat Islam bahwa ibadah sholat akan segera dimulai. Ada yang tahu bacaannya iqamah? Saya, Bu. Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
Asyhadu an la ilaha illallah. Terus? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus? Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Qad qamatis shalah. Qad mati shalah. Terus? Allah akbar. La ilaha illallah. La ilaha Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Masa mau tahu aja? Ini adalah untuk membuat kelompok dari kecil sampai dari besar dan seperti bola salju. Yang dikirikan seperti bola salju. Nanti ibunya akan nanti ibu guru akan membagi dua kelompok, ya. Nah, dua kelompok. Yang ini kelompok A, ini kelompok B. Ayo. Ya, sebelum itu Bunda akan jelaskan dulu caranya akan dijelaskan. Nanti kalian akan memberi pertanyaan kepada kelompok kalian masing-masing. Misalnya, ini kelompok A akan memberi pertanyaan kepada kelompok B. Kelompok B akan memberi tanya kepada kelompok A. Nanti kita remes-remes tuh seperti bola salju. Kita remes-remes seperti bola salju, nanti dilingkan. Setelah itu akan dijawab sama teman-teman. Yuk, waktunya cuma dia kasih waktu 5 menit aja. 5 hitungan. 1, 2, kita beri kelompok. Yuk. 1, 2, sekarang tinggal digiringkan bolanya ke tangannya masing-masing. Ayo, ngomongkan dulu. Ayo cepat. Jangan sampai saya salah. Ayo. 1, 2, ayo bertiga deh, bertiga. Apa mau? Ya udah bertiga. 2, diri. Nah, ini pertanyaan dari kelompok B. Sholat hukumnya wajib. Tepuk tangan. Ya, ini maksudnya gimana pun ya? Oh ya. Ya, siapa mau? Ya, bertiga. Ya, bertiga. Sholat rukun Islam kedua. Tepuk tangan. Sekarang kita coba kita memberikan
kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang azan, iqomah, dan sholat fardu. Yang pertama itu azan. Azan yaitu salah satu panggilan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat yang dikumandangkan oleh muazin. Manfaat dari azan itu sendiri, yang pertama itu sebagai tanda sholat, yang kedua dapat mengusir setan, dan yang ketiga yang mendengarkan akan menjadi saksi di hari kiamat. Yang kedua itu iqomah atau yang biasa kita sebut qomat, yang dilantunkan saat akan melaksanakan ibadah sholat. Jika qomat sudah dikumandangkan, maka saat itu pula semua berdiri dan bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat. Berbeda dengan azan tadi. Azan itu yang dikumandangkan beberapa menit sebelum sholat atau sebelum iqomah. Hukum dari iqomah itu sendiri yaitu fardu kifayah jika kita melaksanakannya sholat berjamaah, dan jika kita melaksanakan sendiri itu hukumnya sunnah ya. Yang ketiga itu sholat. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang kedua, di mana sholat itu suatu ritual ibadah untuk agama Islam. Sholat sendiri itu menurut syariat Islam harus sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana sholat itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendirikan sholat, karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kedudukan sholat dalam Islam itu sendiri, yang pertama sholat menjadi kewajiban utama bagi umat Islam ya. Yang kedua, sholat merupakan pembeda antara umat muslim dan orang kafir. Dan yang ketiga itu sholat penyebab tegaknya agama seseorang nih, apalagi di zaman seperti ini ya, zaman udah akhir gitu ya. Dan yang keempat itu sholat amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat gitu. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sedikit jelaskan ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Selanjutnya adalah contoh azan dari saudara Komarudin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya adalah contoh iqomah dari saudari Kaliza Deviani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya adalah contoh sholat fardu dari saudari Fania Fajarwati.
Dilanjut dengan kesimpulan teknik snowball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari teknik snowball. Yang pertama ialah pengertian teknik snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Selanjutnya, saya akan menyebutkan tujuan dan manfaat dari teknik snowball. Yang pertama, melatih murid untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, melatih kreativitas dan imajinasi murid dalam membuat pertanyaan. Yang ketiga, memacu murid untuk bekerja sama. Yang keempat, saling membantu. Yang kelima, serta aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menyebutkan kelebihan dan kelemahan dari teknik snowball. Kelebihan dari teknik snowball yang pertama, suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa lain. Yang kedua, siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan pada siswa lain. Yang ketiga, membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu soal yang dibuat temannya seperti apa. Yang keempat, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung dalam praktek. Yang keenam, pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketujuh, tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dapat tercapai. Selanjutnya, kelemahan dari teknik snowball. Yang pertama, sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Yang kedua, ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajaran. Yang ketiga, tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok sehingga siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama. Yang keempat, memerlukan waktu yang panjang. Yang kelima, murid yang nakal cenderung untuk berbuat onar. Yang keenam, kelas seringkali gaduh karena kelompok dibuat oleh murid. Jadi, kesimpulan dari metode pembelajaran snowball ini ialah meningkatkan keaktifan belajar siswa ini dirasakan cukup efektif karena mampu menumbuhkan kembangkan potensi intelektual, sosial, dan emosional yang ada dalam diri siswa. Di sini, siswa akan terlatih untuk mengemukakan gagasan dan perasaan secara cerdas dan kreatif, serta mampu menemukan dan menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya untuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu saja ya apa yang didiskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan setelah nanti kita dapat manfaat lah dari ini semua, dan mudah-mudahan anak-anak juga mengerti apa yang kita sampaikan ya. Yang penting kita tetap istiqomah buat ngajar, mendidik anak-anak kita. Kita di sini kerjasama lah gitu ya Bu. Baik, kami dari kelompok 3 mungkin akan menutup diskusi pada hari ini. Untuk Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kekurangan itu datang dari kami dan kelebihan itu datangnya dari Allah. dan kesalahan itu datangnya dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.